Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Obermedia yang dirahmati Allah, dalam Islam mempercayai keberadaan akhirat adalah termasuk dalam rukun iman. Ini diawali saat seseorang mengalami kematian, maka dirinya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Dengan mengetahui apa yang dimaksud serta apa saja pertanyaan di dalamnya, diharapkan umat Islam dapat mempersiapkan bekal sebaik mungkin mulai saat ini. Pertanyaan-pertanyaan di alam kubur akan ditanyakan oleh dua malaikat yang memiliki tugas memberi pertanyaan kepada roh atau orang yang telah meninggal dunia, yaitu malaikat mungkar dan malaikat nakir. Jika sang roh bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh kedua malaikat ini, apalagi dengan mudah, maka sang roh akan mendapatkan kelapangan di alam kubur sembari menunggu datangnya hari kiamat. Lalu apa itu alam kubur? Alam kubur juga disebut dengan alam barzah. Dari segi bahasa, barzah berarti pemisah. Jadi para ulama banyak yang mengartikan alam barzah ini sebagai periode antara kehidupan dunia dan akhirat. Keberadaan di sana, yaitu di alam kubur, akan memungkinkan seseorang untuk melihat kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Profesor Quraisy Shihab bahkan menggambarkannya seperti sedang berada dalam sebuah ruangan terpisah yang terbuat dari kaca, sehingga para penghuninya dapat melihat hari kemudian dan juga melihat waktu ke belakang, dan mereka juga bisa melihat orang-orang yang sedang hidup di bumi. Menurut Quraisy Shihab, harus dipahami bahwa alam kubur yang dimaksud ini bukan sebidang tanah tempat jasad dikuburkan. Namun alam kubur ini adalah satu alam yang tidak diketahui persis bagaimana keadaannya. Banyak juga hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang alam barzah ini. Misalnya hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id saat beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,
sesungguhnya kubur itu tak ubahnya bagaikan taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Walaupun hadis tersebut dikatakan lemah oleh para ulama, namun menurut Muhammad Ahmad Al-Amari maknanya tetap sahih. Hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Al-Quran saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 45 hingga ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa waqahullahu sayyiati ma makaru wa haqqo bi ali fir'auna su'al azab. Maka Allah melindunginya, yaitu orang yang beriman, dari berbagai kejahatan tipu daya mereka, sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh seburuk-buruk azab. Ayat yang selanjutnya, An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwa wa asya wa yauma taqumus sa'ahtu adhilu ala fir'auna asyadal azab. Neraka diperlihatkan kepada mereka di alam barzah pada pagi dan petang. Pada hari terjadinya kiamat dikatakan masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam sekeras-kerasnya azab. Untuk menunjukkan keberadaan dari alam kubur ini, Rasulullah SAW dalam doanya sering meminta untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur. Seperti salah satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah mengatakan, tidak pernah saya melihat Rasulullah SAW mengerjakan sebuah sholat melainkan pasti meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika seseorang telah dibaringkan di dalam kubur dan para pengantar telah meninggalkannya, maka malaikat mungkar dan nakir segera mendatanginya. Keduanya kemudian akan memberikan pertanyaan di alam kubur yang harus dijawab oleh semua manusia yang telah mati. Pertanyaan tersebut yaitu, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Namun dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa ketiga pertanyaan pokok tersebut diikuti dengan 3 pertanyaan berikutnya sehingga berjumlah 6 pertanyaan, yaitu man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Namun meski ke-6 pertanyaan tersebut sepertinya mudah untuk dijawab, nyatanya semuanya bergantung pada amal masing-masing orang semasa hidupnya. Perlu dipahami bahwa orang-orang atau roh yang menerima pertanyaan ini adalah mereka yang telah dewasa dengan baligh sebagai ukuran minimalnya. Hal ini dijelaskan dalam kitab Bushral Karim karya Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'asin, bahwa pertanyaan malaikat di kubur berlaku bagi setiap mukallaf kecuali orang yang dibebaskan. Lalu siapa saja yang dibebaskan? Mereka yang dibebaskan ini misalnya para nabi, para syuhada, asyidik, penjaga di perbatasan daerah musuh, wafat karena sakit perut, orang yang melazimkan bacaan surat Tabarok Al-Mulk atau Ha-Mim As-Sajdah setiap malam, mereka yang mati diserang penyakit sampar atau ta'un,
atau mereka yang wafat di hari Jumat. Demikian juga berlaku bagi orang yang mati syahid. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Qurtubi. Beliau ini adalah seorang imam, ahli hadis, alim, dan seorang mufassir Al-Quran yang terkenal yang nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Ansori Al-Qurtubi, bahwa orang yang tidak diinterogasi malaikat tidak akan terkena siksa kubur, dan setiap orang mukmin meski pelaku maksiat sekalipun akan ditunjuki untuk menjawab meski dengan tergagap-gagap. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ternyata ada kunci jawaban agar dapat menjawab pertanyaan di alam kubur dengan baik. Pertama, tentang siapa Tuhanmu akan dijawab oleh orang yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu, karena jawabannya adalah Allah. Mengapa hal ini? Karena orang tersebut sangat terbiasa mengucapkan kata Allah. Sholat adalah serangkaian kegiatan ibadah tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jika dalam sehari semalam saja seorang melakukan sholat fardu 5 waktu, dirinya akan menyebut kata Allah dalam takbiratul ihram sebanyak 5 kali. Jika takbiratul ihram ini ditambah dengan takbir-takbir yang lain seperti takbir sebelum ruku, sebelum sujud dan sebagainya, maka dalam sehari semalam akan diucapkan sebanyak 68 kali takbir. Kaitan dengan pertanyaan di alam kubur, untuk seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan sholat, maka dirinya tidak akan merasa kesulitan saat ditanya siapa Tuhanmu. Terhadap pertanyaan kedua, yakni apa agamamu, juga akan mudah dijawab oleh orang yang sering mengerjakan sholat, sebab hanya Islam agama yang mewajibkan sholat untuk seluruh umatnya. Untuk pertanyaan ketiga, siapa nabimu, juga akan mudah dijawab oleh orang yang sering sholat, sebab nama Nabi Muhammad SAW sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut sering diucapkan saat sholat. Sebab dalam sholat 5 waktu setidaknya seseorang menyebutkan nama Muhammad sebanyak 10 kali sehari semalam dalam bacaan tahiyat atau tasyahud akhir dan dalam bacaan sholawat. Jumlah itu belum termasuk yang dibaca dalam tasyahud awal dan bacaan sholawat dalam rakaat kedua, dalam sholat zuhur, asar, maghrib, isya, yang jumlahnya 15 sehingga seluruhnya berjumlah 25. Pertanyaan keempat, mengenai apa kitabmu, juga berkaitan erat dengan sholat, karena di dalam sholat terdapat rukun yang mengharuskan orang untuk membaca surat pertama dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Selain surat Al-Fatihah, saat sholat juga ada bacaan surat lain dalam Al-Quran yang dibaca sebagai bacaan sunnah. Surat-surat yang hukumnya sunnah ini dibaca setelah surat Al-Fatihah. Dengan dibacanya surat dalam Al-Quran ketika sholat, maka dalam sehari semalam setidaknya orang membaca surat-surat Al-Quran sebanyak 27 kali. Untuk pertanyaan kelima, yaitu di mana kiblatmu, seseorang yang selalu melaksanakan sholat tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan jawaban Ka'bah, karena saat sholat orang Islam harus menghadap kiblat. Kebiasaan setiap hari menghadap kiblat berupa Ka'bah ini tentu akan memudahkan seseorang menjawab pertanyaan di alam kubur tersebut.
Pertanyaan keenam yang berupa siapa saudara-saudaramu akan dijawab dengan baik oleh orang yang selalu sholat berjamaah di masjid, karena jawabannya adalah kaum muslim dan muslimat. Jawaban dari pertanyaan keenam ini memiliki keterkaitan dengan masjid, karena masjid merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Seseorang yang membiasakan diri sholat berjamaah di masjid tentu akan ingat saudara-saudara seiman yang berjamaah sholat bersamanya, walaupun mungkin tidak tahu nama mereka satu persatu. Oleh karena itu, sebetulnya pendidikan akhlak dalam agama Islam terletak pada pelaksanaan sholat, karena sholat mengandung pesan moral atau akhlak. Karena kunci agar dapat menjawab pertanyaan di alam kubur ada pada sholat, sehingga diharapkan umat Islam dapat menjalankan kewajiban tersebut dengan baik dan khusyuk. Siapakah teman kita saat kita sudah berada di alam kubur? Saat meninggal dalam ajaran agama Islam, seluruh umat tidak membawa benda apapun kecuali kain kafan yang mereka gunakan. Namun ternyata meski tidak membawa apapun, ada atau terdapat teman yang akan menemani perjalanan kita di alam kubur. Kelima hal ini diyakini dapat menjadi penerang dari sempit, dari gelap, dari sepi, panas, dan pengapnya alam kubur. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis, bila jenazah diletakkan di alam kubur, 4 api menghampirinya, tetapi amal sholat datang lalu memadamkan 1 titik api. Ibadah puasa datang lalu memadamkan 1 titik api lainnya. Berikutnya amal sedekah datang memadamkan 1 titik api selanjutnya. Berikutnya amal kesabaran datang memadamkan 1 titik api terakhir. Ada di dalam Syarah Arba'in Nawawiyah dari Syekh Ahmad bin Hijazi Al-Fashani. Selain itu terdapat pemahaman yang lain selain sholat, puasa, amal sedekah, dan kesabaran. Terdapat teman di alam kubur lainnya, yaitu zakat dan membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, kemudian didatangkan malaikat dari arah kepalanya untuk menyiksa, maka sholat berkata, tidak ada jalan dari arahku untukmu. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kanan untuk menyiksa, maka zakat berkata, tidak ada jalan dari arahku untukmu. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kiri untuk menyiksa, maka puasa berkata, tidak ada jalan dari arahku untukmu. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kaki untuk menyiksa, maka amal soleh, segala sunnah, dan segala perbuatan ma'ruf berkata, tidak ada jalan dari arahku untukmu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dan segera mempersiapkan dari mulai sekarang untuk kita menghadapi kehidupan di alam kubur, karena kematian adalah suatu hal yang pasti akan kita hadapi suatu saat nanti. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.